Istri Masa Depan episode 19. Di dalam rumah David, Dirli asik bercerita dengan mama dan papanya. Sedangkan Tiara entah di mana. Karena saat Evan masuk, ia tidak melihat Tiara ada di ruang tengah bersama dengan keluarga David. Gimana loh? Seneng jalan-jalan ke kebun binatang? David bertanya dengan setengah mengejek. Sialan lo, anak lo cerewet banget. Om Evan tuh yang cerewet. Dirli tak mau kalah. Evan merebahkan diri di sofa tepat di sebelah David. Cinta kenapa? Gak ada yang serius kan? Enggak, cuma demam biasa. David menatap Evan dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dan itu membuat Evan tak nyaman. Lo ngapain liatin gue gitu? Enggak, gue pikir lo kayaknya udah pantas punya anak. Sialan lo. Kalau lo mau, gue bisa cariin teman kencan. Enggak, gue lagi gak pengen kencan. David tertawa lebar. Lo gak menyimpang kan, Van? Evan mendengkus sebal. Sungguh, andai saja ia bisa membuka rahasia bagaimana panasnya hubungannya bersama Tiara. Mungkin David akan menggelengkan kepalanya saat tahu bahwa dirinya adalah lelaki panas yang akan selalu bergairah jika melihat wanita tersebut. Pada saat bersamaan, Tiara muncul dari dalam. Bu, saya langsung pulang saja. Tiara berkata pada Shirley. Loh, gak nunggu makan malam dulu? Saya mau pesen makan malam ini, biar sekalian Evan juga. Tiba-tiba Evan berdiri. Gak usah, aku juga mau ada acara. Oh iya, Tiara biar aku aja yang ngantar pulang, ucap Evan dengan nada cepat. Lo yakin gak makan di sini dulu? Tawar David. Enggak, makan di luar saja. Jangan bilang kalau kalian sedang kencan. David berseloroh sembari tertawa lebar. Tapi hal itu sontak membuat Tiara salah tingkah. Begitupun dengan Evan. Shirley segera menyikut David saat merasakan kecanggungan di antara Evan dan juga Tiara. Kamu apaan sih? Astaga, bercanda aja sayang. Ya sudah bu, saya pulang dulu. Dirli, aku pulang ya. Tiara berpamitan. Dirli menghampiri Evan. Jangan godain Tiara. Pesannya pada Evan yang sontak membuat semua orang yang berada di sana tertawa lebar, menertawakan kelucuan bocah kecil itu. Tiara sendiri hanya menggelengkan kepalanya, sedangkan Evan, ia malah menggoda Dirli dengan menggandeng Tiara di hadapan semua yang berada di sana. Tiara sudah jadi milik Om Evan. Dirli belajar pipis dulu sana. Dirli berteriak kesal. David dan Shirley yang memang tidak tahu apapun tentang hubungan Tiara dan Evan yang sebenarnya, akhirnya hanya tertawa. Sedangkan Tiara, sungguh, ia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat lagi dari sebelumnya. Meski ia tahu Evan hanya mengucapkan kalimat itu untuk menggoda Dirli, tapi tetap saja ia tidak bisa memungkiri jika dirinya terbawa perasaan oleh kalimat Evan tersebut. Astaga, ia harus segera menepis semuanya. Tidak seharusnya ia terjerumus dalam pesona lelaki ini.
lelaki yang hanya memikirkan selangkangannya tanpa mempedulikan perasaan yang lainnya. Setelah 2 kali memutari taman di kompleks perumahan agar Evan terlihat benar-benar mengantarkan Tiara pulang, akhirnya mereka kembali ke rumah Evan. Tiara segera keluar dari dalam mobil Evan saat keduanya sudah berada di dalam garasi rumah Evan. Tiara berjalan cepat menuju ke arah dapur. Entahlah, ia hanya ingin menghindar sesegera mungkin dari Evan. Melihat Evan berada di sekitarnya membuatnya sesak. Entah apa yang sudah terjadi dengannya. Sebenarnya, bohong jika selama ini Tiara tidak tertarik dengan Evan. Maksudnya, tertarik secara fisik. Bagaimana tubuh tegap lelaki itu terpahat dengan sempurna, lengkap dengan otot-ototnya yang begitu menggoda. Wajah tampannya yang mirip dengan model di cover-cover majalah yang sering dibaca oleh Shirley, serta kemahiran lelaki itu saat berada di atas ranjang. Ya, Tiara memang polos dalam hal hubungan di atas ranjang. Tapi ia tahu dan ia sadar pasti jika Evan selalu membuatnya senang saat di atas ranjang. Lelaki itu memanjakannya, menjalin keintiman hingga tak jarang jantung Tiara seakan meledak saat mereka melakukan hubungan ranjang tersebut. Atau apa memang seperti itukah rasanya? Entahlah, yang Tiara tahu ia memang tertarik dengan Evan, tapi ia tidak bisa memupuk apa yang ia rasakan karena ia tahu jika ia melakukannya, maka pada akhirnya dirinya lah yang akan sakit hati. Sampai di dapur, Tiara segera mengeluarkan air dingin dari dalam lemari pendingin, menuangnya pada sebuah gelas, lalu meminumnya. Pada saat bersamaan, Evan datang, dan itu benar-benar membuat Tiara terkejut, karena lelaki itu muncul begitu saja di hadapannya tanpa suara sedikit pun. "Pak Evan?" pekik Tiara yang sedikit terbatuk-batuk karena tersedak. "Kenapa?" "Pak Evan ngagetin saya." "Ngagetin? Saya kan masuk bareng sama kamu. Jangan-jangan kamu lagi mikirin yang enggak-enggak tentang saya ya?" "Tidak, saya tidak pernah memikirkan yang tidak-tidak tentang Bapak." Tiara segera mengelak. Sungguh, ia tidak ingin Evan menangkap apa yang saat ini berada di dalam pikirannya. Evan menyandarkan tubuhnya pada meja dapurnya. Sambil bersedekap, ia berkata, "Sayang sekali, padahal saya sedang memikirkan yang tidak-tidak tentang kamu." "Apa yang Pak Evan pikirkan?" "Kamu telanjang di dapur saya, menggoda saya, lalu kita bercinta di sini sore ini." "Pak!" Tiara berseru keras. "Saya tidak mau memikirkannya." Sayangnya, kepala saya tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Lalu secepat kilat, Evan meraih pergelangan tangan Tiara, menariknya hingga tubuh Tiara jatuh menempel pada tubuh bagian depan Evan. "Kamu merasakannya?" "Ya, saya sedang bergairah." Mata Tiara sempat membulat, ingin menolak, tapi tentu saja tatapan mata Evan segera membiusnya, mengirimkan gelenyar panas yang seketika itu juga membuat Tiara basah
dan ingin melakukan apa yang diinginkan Evan. Saat Tiara sibuk dengan pikirannya sendiri, Evan segera menyambar bibir ranum Tiara, melumatnya dengan panas hingga Tiara tak mampu menolaknya lagi. Evan melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan Tiara karena ia lebih memilih untuk menangkup kedua pipi Tiara agar wanita itu tidak melepaskan tautan bibir mereka. Sedangkan Tiara sendiri, ia merasa tergoda. Jemarinya dengan spontan mendarat pada dada bidang Evan. Dada yang terasa keras, berotot, hingga ketika menyentuhnya saja, membuat Tiara mendambakan untuk berada di sana dalam dekapan lelaki itu. Keduanya saling terpancing gairah satu sama lain. Ya, selalu seperti itu ketika mereka hanya berdua seperti saat ini. Tapi saat keduanya tak dapat mengelak gairah satu sama lain, ponsel Evan berbunyi. Evan tidak mengindahkannya karena ia lebih memilih melanjutkan aksinya, membuat Tiara telanjang di dapurnya, lalu bercinta dengan wanita itu hingga mencapai puncak yang begitu ia dambakan. Berbeda dengan Tiara, ia segera meronta, melepaskan diri dari Evan, melepas paksa tautan bibir mereka, lalu dengan napas terengah, ia berkata, "Ponselnya bunyi, Pak." Evan mendengkus sebal. Kita bisa mengabaikannya. "Pak Evan, angkat saja dulu, siapa tahu penting. Lagian, saya belum mandi." Tiara sedikit menjauh. Sungguh, apa Evan tidak jijik terhadap dirinya yang bahkan belum mandi setelah pulang dari kebun binatang? Tentu Tiara tidak merasakan hal tersebut pada Evan, karena walau Evan juga belum mandi sama seperti dirinya, tapi lelaki itu masih berbau harum, aroma khas yang menguar dari tubuh lelaki itu seperti biasanya. Dan aroma itu juga salah satu hal yang membuat Tiara tertarik dengan Evan. "Saya juga belum mandi. Kamu tidak perlu mandi, karena saya suka aroma kamu." "Aroma keringat?" tanya Tiara dengan begitu polosnya. Evan malah tersenyum. Diraihnya pergelangan tangan Tiara, lalu dikecupnya punggung tangan Tiara. Evan mengendusnya pelan tapi pasti, merambat ke atas melewati kulit lembut lengan Tiara yang terpampang di hadapannya. Karena saat ini Tiara memang mengenakan kaos lengan pendek. Aroma khas yang sudah menyatu dengan aroma tubuhku, bisik Evan dengan parau. Masih dengan mengendus permukaan lengan Tiara, lalu Evan mengecupnya, kemudian memainkan lidah basahnya di sana, hingga membuat bulu Tiara meremang seketika. Oh, rasa apa ini? Tiara merasakan pusat dirinya berkedut saat Evan mencumbu permukaan lengannya. Ketika Evan sedang asik menggoda tubuh Tiara, ponselnya kembali berbunyi. Dan itu benar-benar membuat Evan terganggu. "Tuh kan, ponselnya bunyi lagi," Tiara mengingatkan dengan sedikit menahan gairah yang sudah terbangun di dalam dirinya. Dengan kesal, Evan merogoh saku celananya, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengangkat telepon tersebut. "Halo, siapa ini?" tanya Evan dengan nada yang tidak ramah. "Evan Pramudia, masih ingat saya?" Suara itu jelas.
Evan mengingatnya. Itu adalah perempuan yang dijodohkan dengannya. Kenapa perempuan itu menghubunginya? Bersambung, nantikan episode 20-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye!